Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat dalam beraktivitas ya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk sebuah kartu grafis. Tapi di sini saya memiliki dua buah kartu grafis ya guys. Ya, tempo hari saya pernah melakukan tes ini di bulan lalu, kurang lebih di tanggal 15-an. Saya mengetes juga kartu yang sama, yaitu AMD Radeon dari ASRock Phantom Gaming seri RX 6500 XT 4GB GDDR6, kemudian ini udah OC certified ya guys. Jadi kartu grafis ini saya disclaimer dulu ya guys, ini saya dapatkan dari customer saya yang dia kebetulan batal rakit. Ini dari dua customer yang berbeda. Kartu ini memiliki kondisi brand new open box ya, brand new open box, bener-bener masih baru tapi sudah pernah colok listrik atau pernah digunakan untuk rakit tapi dia langsung upgrade lagi. Kita akan cross check antara kartu satu dan kedua ini, kita akan lihat dan kita akan tes ya keduanya ya guys ya. Tapi di video ini mungkin akan saya tes salah satu, nanti akan saya tampilkan hasilnya di Instagram ya, semuanya untuk masing-masing. Oke, kita akan buka terlebih dahulu. Taruh di sini. Untuk kartu yang pertama di sini ASRock sama ya. Ini karena ini bener-bener kembar persis mirip, kondisinya juga sama. Yang membedakan hanya masa garansinya aja yang terpaut beberapa bulan ya. Kita akan lihat untuk kartu yang pertama, kita akan buka ya guys. ASRock RX 6500 XT. Ini pertama kita lihat disajikan untuk static back. Kemudian kita keluarkan terlebih dahulu untuk unitnya di sini. Untuk kelengkapannya ya seperti biasa ya, kartu ini hanya dilengkapi dengan manual book aja. Seperti itu guys, manual book saja ya. Kita akan taruh di sini, kita akan lihat. Ini untuk serial numbernya di 31068. Oke, kita taruh sini. Kita akan buka ya. Jadi kartu ini benar-benar kinyis-kinyis kinclong seperti itu guys. Jadi kartu ini dibeli saat kondisinya emang lagi mahal-mahalnya dan sekarang sudah berangsur turun untuk harganya, namun tetap masih lumayan ya. Oke, kita akan lihat di sini untuk varian dual fan. Kipas ini sudah auto fan control ya, semi transparan untuk Phantom Gaming RX 6500 XT. Kemudian ini untuk PCI Express-nya sudah 4.0 ya, mantap jiwa. Kemudian di bagian atas di sini ada logo Phantom Gaming, membutuhkan 8 pin power. Kemudian ada tulisan Radeon, sudah gold pipe dan benar-benar kinyis kinclong ya guys. Ini untuk exhaust pendinginannya, pembuangan anginnya bagian sini. Kemudian untuk display di sini dilengkapi dengan dua buah display sama. Untuk seri 6500 XT itu memiliki satu buah HDMI dan satu buah DisplayPort ya guys. Satu buah HDMI dan satu buah DisplayPort. Kemudian di bagian belakang, plat bagian belakangnya ini sudah menggunakan backplate ya. Untuk nomor serinya sama ya, di 31068. Segel dari pabrikannya masih utuh. Di sini bisa dilihat ASRock. Warranty void if remove. Kemudian ini untuk segel dari AMD-nya per bulan 7 2022, pembeliannya di akhir Juli 2022. Jadi bener-bener masih panjang banget garansinya, 2 tahun ya untuk produk 2022 itu, berarti sampai 2024 ya. Akhir Juli 2024 ya, akan expire di Agustus. Oke, ini untuk kartu yang pertama kita taruh terlebih dahulu di sini. Ya, kita intip untuk kartu yang kedua ya. Kartu kedua sama persis guys. Jadi ini didapat dari user yang berbeda dan dia melakukan upgrade ya. Ini malah ada invoice-nya untuk yang ini. Untuk invoice-nya kita coba intip terlebih dahulu untuk kartu yang kedua. Nanti akan saya berikan deskripsi secara detail. Ini kita cek di sini untuk kartu kedua itu 18 Februari 2022. Harganya juga masih mantul, almost 4 juta dari Nano Computer 3,9 ya. Mantap jiwa. Saya sembunyikan namanya karena terkait privacy, tapi tentunya ini akan saya berikan dalam paket pembeliannya. Oke, kita akan lihat untuk serial numbernya di sini di 17082. 17082 kita buka ya guys ya. Oke, ini untuk kartu kedua. Kita nggak pakai spon, nggak apa-apa. Cross check sama ya,
NOB banget, kinclong banget guys, kinclong, semi transparan untuk kipasnya. Kemudian ini untuk bagian PCI Express 4.0. Kemudian untuk display sama tentunya, kinclong, bagian atasnya juga. Jadi emang ini kembar identik ya. Karena memang sama serinya. Ini dari ASRock, segelnya masih utuh. Kemudian untuk kartu yang kedua ini per Februari 2022 ya, dari Nano Komputer. Februari 2024 masa berakhirnya. Kita akan tes untuk salah satu kartu ini. Saya akan ambil kartu yang bulan Februari ya. Kita akan jalankan benchmark ya. Oke. Oke, saya akan tes yang kartu yang terbaru aja guys, karena biar mantep ya. Tapi saya akan tampilkan hasil tesnya pasti dua-duanya di setiap postingan saya nanti guys. Oke, jadi di sini membutuhkan 8 pin power ya. 8 pin power itu TDP-nya di 100 watt ya, kurang lebih ya guys. Kurang lebih ya. Nanti kita bisa lihat dari website GPUZ. Di sini saya supply dengan PSU Cougar CMX 700 watt 80 plus bronze. Kita butuh lighting tambahan ya, lighting minimalis. Oke, kita pasang port HDMI, dan kita colok power dulu ya. Kita colok power. Kita akan nyalakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Mulus kinclong. Saya akan gunakan center guys. Terlihat ya perputarannya. Display juga udah tampil. Oke. Jadi kipas ini auto fan control. Dia akan idle beberapa saat setelah masuk ke Windows ya. Setelah masuk ke Windows dia akan idle. Seperti itu guys. Kita tunggu beberapa saat. Oke, kipas sudah berhenti ya. Bisa tunjukkan guys, kipas sudah berhenti, sudah idle. Oke, dan kita menuju ke display aja. Oke, saat tes per 12 Agustus jam 13.28 ya untuk kartu yang garansinya paling panjang. Karena sebenarnya untuk kartu yang lama atau yang Februari tadi sudah saya tes saat unboxing paket. Jadi nanti saya akan gunakan data itu saja karena saya tes secara penuh, saya tes secara full. Kalau kita lihat di sini AMD Software Adrenaline Edition-nya sudah terload ya guys ya. Sudah terload dengan baik. Kita akan buka. MSI Afterburner posisi 35 derajat. Kemudian HW Info ya. HW Info posisi sama di 35 derajat, dimana suhu idle-nya saat ini di 36 derajat, terpaut 1 derajat Celcius. Kemudian kita buka GPUZ untuk kita cross check ke website ya, website Edge PowerUp GPUZ. Seperti biasa kita look up dan kita komparasi ya guys ya. Ini sebenarnya tadi saya sudah buka di sini ya guys, ASRock RX 6500 XT Phantom Gaming DOC. Kalau kita komparasi untuk arsitekturnya di sini Navi 24, kemudian dia memiliki shader 1024 core dengan render texture mappingnya 32/64, sudah PCI Express 4.0. Saat ini berjalan di 4.0 di 4 kali 3.0. Kemudian DDI supportnya udah 12_2. Kemudian GDDR6 Samsung 64 bit. Yang membedakan yang kartu ini istimewa apa guys? Dia walaupun 64 bit tapi dia memiliki bandwidth yang kencang di 143.9 GB per detik. Kemudian sudah bisa mendeteksi untuk adrenalin terbaru tentunya di 22.5.1 yang saya install di PC saya. DCH di Windows 10 64 bit sudah Windows Hardware Quality Labs ya, WHQL. Kemudian di sini kalau kita lihat untuk
base clocknya di 2365, game clocknya di 2660, dan boost clocknya di 2820. Memory clocknya di 2248 MHz. Kalau teman-teman menggunakan PCI Express 4.0 ya, di sini teman-teman akan dapatkan settingan secara penuh ya untuk clock memorinya. Rata-rata semua memang di atas 2000. Jadi ini seperti senjata simpanan dari AMD ini yang dikeluarkan tapi masih dalam versi 64 bit. Saat digunakan untuk game memang benar-benar mantap, guys. Slot bitnya udah dual slot, panjangnya 24 cm kartu grafis ini dengan lebar 12,9 cm dan tebalnya di 4,2 cm. TDP-nya di 107 watt dengan suggested power supply-nya 300 watt minimal ya. Outputnya udah HDMI 2.1, DisplayPort-nya 1.4A dengan power connector 1,8 pin ya. Mantap. Kita akan jalankan tes benchmark sama seperti tes yang pertama saya lakukan tadi, dimana kita akan jalankan Firestack secara penuh. Ya, kita ikuti untuk spesifikasi dari kartu grafisnya. Jadi banyak sekali teman-teman yang menanyakan kalau milih RX 6600 XT atau 1650 Super ya, atau 1650 DDR6 ya. Sebenarnya itu kembali ke teman-teman sendiri ya, ke teman-teman semua. Kalau teman-teman itu lebih banyak digunakan untuk gaming atau editing ya, tentunya kalian bisa membedakan komparasi. Kalau kalian suka untuk editing, kalian mungkin akan lebih prefer menggunakan si Intel Nvidia ya guys ya. Tapi kalau teman-teman lebih senang untuk gaming ya, lebih total gaming ya, saya sarankan sih pakai AMD ya, seri RX tentunya. Karena kalau kita lihat dari komparasi harganya tentunya terpaut jauh. Teman-teman bisa dapatkan di bawah 3 jutaan untuk kartu grafis RX 6500 XT ini, dan performa gamingnya mulus. Kalian sudah dapat seperti ray tracing seperti itu, karena di sini kita lihat tadi di GPU Z sudah ada ray tracingnya, tapi dengan price to performance, harga yang sangat-sangat terjangkau. Kalau kalian dapatkan dengan harga yang setara mungkin belum dapat ray tracing seperti itu ya, walaupun ray tracingnya mungkin teman-teman bisa custom sesuai dengan spesifikasi dari PC yang teman-teman gunakan. Kita akan jalankan Firestack Graphics Test 1. Kita lihat untuk performanya guys. Di sini kipas masih ya, kipas sudah start muter ya, di 50 derajat itu sudah mulai muter. Untuk teknologi auto fan control ini dia bisa mendapatkan temperatur saat ini di 54 derajat Celcius dengan GPU load di 97% dan clock speednya di 2200 sekian ya. Untuk RPM kipas di 41% atau di 1400 RPM. Kalau kita komparasi, kartu ini memiliki performa 2 kali lipat dari 1050 Ti, lebih bahkan. Ini karena di sini bisa dapat hampir 2200 frame untuk menjalankan Firestack Graphics Test 1. Sedangkan untuk seri 1050 Ti yang harganya terpaut sedikit 2 jutaan juga, kalau kalian beli baru tentunya kalian hanya dapat performa di 1000 frame untuk spesifikasi yang sama ya. Disclaimer, untuk spesifikasi komputer yang sama. Ini kebetulan saya menggunakan i5 4690K. Oke, sekarang kita akan lihat untuk Graphics Test 2. Di sini tadi untuk Graphics Test 1 di 60-an, Graphics Test 2 saat ini juga sudah mulai menuju ke 59 derajat Celcius dan kipas juga udah mulai berputar ya. Dan tentunya di sini kalian bisa dapatkan frame rate yang sangat-sangat tinggi ya guys ya. Frame time-nya cepat dan frame rate-nya tinggi kalau kalian gunakan kartu RX 6500 XT. Jadi semua disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua. Oke, suhu tertinggi saat ini posisi di 63 derajat Celcius untuk Graphics Test 2. Firestack Graphics Test 2 dan performanya benar-benar mulus. Kalian bisa lihat performa yang kenceng, semua clock itu berjalan di 2000-an ke atas. Ya, untuk kartu-kartu baru itu memang kencang-kencang ya guys ya teknologinya ya. Bagaimana dengan teknologi yang hemat daya tapi bisa maksimal seperti itu. Hasil yang keluar tuh outputnya benar-benar maksimal. Kita lihat untuk saat ini sudah menjalankan CPU test ya. Ini yang digunakan adalah eGPU, internal GPU yang berada di prosesor 4690K. Jadi grafik card cenderung idle di 0%, temperatur sudah turun ke 48 derajat Celcius dan TDP-nya kartu ini sangat kecil guys. Saat ini kalau kita lihat di layar dia hanya berjalan di 4 watt ya. Tapi dari tes pertama yang saya lakukan tadi untuk kartu grafis satunya tadi, dia idle-nya di 2 watt guys. Idle-nya di 2 watt dan full load-nya di 80 wattan. Jadi dia bisa bekerja mengikuti dengan kebutuhan seperti itu guys. Jadi yang tadinya orang berasumsi bahwa AMD itu TDP-nya tinggi ya, itu mungkin untuk teknologi yang lama. Untuk yang baru ini benar-benar sudah bisa mengimbangi apa yang dilakukan oleh kubu seberangnya ya, kubu hijau ya. Oke,
Lanjut ke combine test ini. Combine test suhu di 60 derajat Celcius 61. Kartu ini bisa mendapatkan 25-26 fps untuk menjalankan combine test yang notabene di seri 1050 Ti sebagai standar acuan saya itu bisa di 14 fps, tapi di sini bisa 26, terpaut 12 fps lebih tinggi lagi ya. Jadi performanya saya bilang mantap, dan skornya ini saat menjalankan fast tag semua di atas 10.000, 11.000. Kalau kita lihat skornya nih guys, grafik skornya di 15.000, basic skornya 7.000, combine skornya di 5.000 sekian, dan untuk first track skornya aja di 11.232 dengan predikatnya great ya, bagus ya. Average skornya di 11.100. Kemudian kalau kita lihat untuk tes pertama dia menempuh 60 derajat Celcius sebagai suhu tertinggi, kemudian tes kedua di 64 derajat Celcius ya, dan yang tes terakhir di angka 62 derajat Celcius ya. Jadi benar-benar adem, mantap ya. Kita lihat skor yang berada di GPU-Z dan HW Info. Kartu grafis ini dengan minimal suhu di 35 watt, saat ini sudah turun ke 47 watt, tentunya kipas sudah 0 rpm dengan maksimal di 64 derajat Celcius. Dan kemudian untuk TDP dari kartu grafis ini maksimal di 85 watt ya. Kalau kita lihat maksimal kartu grafis ini 84, sekian atau dibuatkan menjadi 85 watt. Average-nya di angka 19 watt, dan saat idle hanya butuh 2 watt aja guys. Sangat-sangat super duper hemat ya. Untuk efektif clock-nya, kalau di sini kita coba lihat kartu grafis ini mana ya yang berbau megahertz, di 2,7 guys, 2,732 megahertz. Jadi mantap ya, tinggi banget clock speednya. Memory clocknya juga di 2000-an. Jadi performanya bener-bener ciami soro mantul jiwel guys. Oke, overall untuk performa RX 6500 XT Phantom Gaming ini bener-bener mantap menurut saya, dan ini juga merupakan kartu yang worth walaupun teman-teman masih menggunakan PC Express 3.0. nggak masalah menggunakan kartu grafis ini, kalau game pasti akan dapat performa yang mulus. Oke, tesnya kurang lebih sampai di sini. Kita akan lanjut tes graphic card berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like. See you on the next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.